Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup untuk kelas 11 SMA. Jangan lupa protokol kesehatannya, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Salam sehat buat kalian semua. Tujuan pembelajaran pada kali ini untuk mengetahui pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam, untuk mengetahui jenis-jenis sumber daya alam di Kota Balikpapan, untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Bisa dilihat pada peta konsep yang ada di situ, bahwa di dalam bab 7 ini yang kita akan pelajari adalah potensi sumber daya alam di Kota Balikpapan. Ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam di Kota Balikpapan, dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Di mana sumber daya alam hayati artinya adalah sumber daya alam yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang terdiri dari bukan makhluk hidup. Kemudian sumber daya alam juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan juga sumber daya alam kekal. Contoh-contoh sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah ayam, sapi, sayur, padi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya bahan tambang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berarti sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.